Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini sosok loseng terbang dan cahaya pedang itu seperti roda cahaya. Meskipun para elit suci ini memiliki kesadaran mereka sendiri dan gerakan yang mereka lakukan tidak lemah, loseng dapat membunuh mereka dengan mudah sekarang. Sehingga dalam satu batang dupa, dia telah berjalan hampir setengah jarak di jalan, yang benar-benar tanpa harapan ini. Mengsu, Lian Sensi, Sun dan aku berdiri di titik awal jalan buntu yang sebenarnya. Diam-diam menyaksikan loseng bertarung di dalamnya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kekuatan Master tidak lambat untuk meningkat. 2 tahun lalu, Master hanya berada di alam hidup dan mati tingkat pertama. Komentar Afu perlahan. Jelas, 2 tahun lalu, loseng mampu melewati bagian kedua dari jalan buntu. Faktanya itu tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mingsu diam-diam menatap Afu. Dalam 2 tahun, dia telah melintasi alam yang sangat besar. Apakah ini tidak lambat? Kecepatan kultivasi ini sudah sangat cepat. Saya pikir dia menghabiskan sumber daya seluruh negara untuk menerobos dunia ini. Sun mengangguk ringan. Memang tidak lambat, tapi masih belum cukup. Medan perang impian akan segera dibuka. Sebelum memasuki medan perang impian, kekuatan loseng masih perlu ditingkatkan. Adapun putra Dewa Pemurnian, dia memperhatikan loseng tanpa bergerak. Dia tidak peduli apakah loseng telah membuat kemajuan atau tidak. Yang dia pedulikan hanyalah ruang pemurnian senjata yang membuatnya bermimpi. Dalam sekejap, para elit suci dimusnahkan oleh loseng. Tapi yang aneh adalah, energi yin dan yang di kedua sisi jalan buntu tidak memadat lagi. Dan loseng berlari dengan liar di jalan buntu sendirian. Kesulitan bagian ketiga sangat rendah. Wajah loseng juga menunjukkan keraguan. Loseng secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk dengan mudah melewati jalan buntu, karena tidak ada perlawanan. Kecepatan loseng juga sedikit meningkat. Namun situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, energi yin dan yang mulai mengalir perlahan dan mulai berkumpul kembali. Kali ini, semua energi yin dan yang berkumpul di satu titik. Dan akhirnya titik itu dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia. Datang. Melihat sosok manusia, wajah loseng juga menunjukkan ekspresi serius. Tata letak jalan buntu sebenarnya sama nyatanya dengan ilusi. Jadi tidak mungkin kesalahan seperti itu terjadi. Tak lama kemudian, sosok manusia itu semakin jelas terlihat. Ternyata adalah seorang pemuda berpakaian sipil dengan tangan dan kaki telanjang, serta tidak ada senjata di tangannya. Alam Senhai, tahap awal. Setelah loseng melihatnya, ada juga ekspresi bingung di wajahnya. Sebelumnya, semua elit klan suci berada di alam laut dewa, dan bahkan beberapa di antaranya adalah prajurit alam laut dewa tahap akhir. Sekarang setelah prajurit alam laut dewa tahap awal muncul, jadi hal itu membuat loseng bingung. Setelah pemuda itu terbentuk sempurna, senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Lalu dia melepaskan lengan dan kakinya dan berlari dengan liar. Di bawah suara mendesing, sosok itu berlari ke depan sambil mendekati loseng, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat daripada loseng. Kecepatan begitu cepat. Loseng sedikit terkejut. Dan cengkeramannya pada pedang Lei Feng menjadi lebih kuat 2 poin. Ketika pemuda itu melintasi jarak 3 kaki, pedang angin guntur loseng sedikit bergoyang, dan 7 bayangan dewa hantu muncul seketika, menembak ke arah pemuda di belakangnya. Namun pemuda itu melompat, dan seluruh tubuhnya sedikit berputar. Untuk beberapa alasan, loseng merasa matanya kabur, dan pemuda itu dengan mudah menghindari 7 bayangan hantu. Gerakan macam apa ini? Aneh sekali. Mata loseng sedikit berkedip.
Tepat ketika pedang Li Feng hendak memenggal kepala pemuda itu, tiba-tiba pemuda itu berkata, "Tunggu, jangan khawatir." Sambil berbicara, dia benar-benar mengulurkan tangannya dan menjentikkan pedang loseng. Bahkan meskipun itu adalah jentikan yang sangat ringan dan kekuatannya belum tentu terlalu besar, tetapi pedang di tangannya mulai bergetar dengan cepat dan hampir membuat loseng tidak stabil. Namun saat kekuatan sisik naga menyerbu masuk, itu menekan getaran pedang Li Feng, dan loseng mundur beberapa langkah dengan ujung pedang di bawah, tetapi menghadap pemuda itu dengan ekspresi kewaspadaan di wajahnya. Saat ini, pemuda itu sedikit terkejut. Saat melihat loseng menekan kekuatan jarinya begitu cepat, kemudian dia menunjukkan senyuman tipis di wajahnya dan berkata kepada loseng, "Anda adalah pemilik baru dari rumah abadi ini." "Siapa Anda?" Loseng bertanya dengan cemberut. Pria di depannya juga diubah dari dua energi yin dan yang, tapi dia tampak sangat istimewa datang untuk berbicara dengannya. "Saya?" Pemuda itu tersenyum, tapi saat ini suara Apu tiba-tiba terdengar. "Xianan, dia adalah adik laki-laki Anda." "Apa? Adik laki-laki?" Mendengar kata-kata Apu, Loseng juga sedikit terkejut. Sang guru telah menerima lebih dari satu muridnya. Apakah pemuda di depannya ini adalah murid sang guru? Dan dia adalah adik laki-lakinya? Memikirkan hal ini, senyum di wajah pemuda bernama Xianan menjadi lebih kuat. Tetapi dia memandang Loseng dengan lebih hati-hati. "Hei, saya meninggalkan jiwa yang terbelah ini di sini saat itu. Sepertinya benar. Saya tidak menyangka Tuan akan menerima murid lagi." Saat Xianan sedang berbicara, sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi tiba-tiba berkata, "Tunggu, karena guru bersedia menerima Anda sebagai murid, mungkinkah Anda telah berlatih teknik rahasia kekacauan?" Mendengar itu, hati Loseng naik turun, matanya ada ekspresi tidak percaya di dalamnya. Penguasa rumah abadi hanya menerima 2 murid selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga membagi pengetahuan rahasia seumur hidupnya menjadi 2 bagian, dan mengajari mereka masing-masing kepada 2 orang. Xianan ini harus dianggap sebagai kakak laki-laki kedua Loseng. Xianan ingat bahwa sang guru pernah berkata bahwa setelah menemukan penerus untuk 2 keterampilan hebatnya, dia tidak akan menerima murid lagi di masa depan, kecuali jika fisik seseorang cocok untuk berlatih teknik rahasia kekacauan. Sekarang Loseng telah menjadi murid ketiga dari gurunya, jadi orang di depannya pasti sudah menguasai teknik rahasia kekacauan. Mendengar itu, Loseng menatap kakak keduanya dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi tenang, tapi di dalam hatinya dia menimbang kekuatan satu sama lain. Dengan kekuatan sejati Loseng saat ini, sulit untuk menemukan lawan di antara para pejuang alam laut dewa. Tetapi orang di depannya membuat Loseng merasa agak berbahaya. "Jawab saya, adik kecil, apakah Anda benar-benar mempraktikkan teknik rahasia kekacauan?" Sambil berbicara, Xianan menatap Loseng dan masih dengan senyum tipis di wajahnya. "Tidak perlu memberitahu Anda," kata Loseng acuh tak acuh. Xianan tersenyum sedikit, menyatukan kedua tangannya dan meremasnya. Dia tersenyum berjalan perlahan ke arah Loseng. "Menarik. Adik laki-laki junior yang direkrut oleh guru tampaknya memiliki temperamen yang sangat arogan. Meskipun tubuh saya hanyalah ilusi jin dan yang, meskipun saya hanya memiliki tingkat kultivasi alam Senhai, saya pikir adik junior, Anda seharusnya tidak dapat melewati level saya. Jika adik junior memohon hormat kepada kakak kedua, itu akan menghilangkan keraguan saya dan membiarkan Anda pergi." Saat dia berbicara, jaraknya semakin dekat, hanya beberapa meter dari Loseng. "Usulan ini kedengarannya bagus." Loseng tersenyum tipis. "Tapi itu masih perlu." Setelah selesai berbicara, cahaya pedang Loseng tiba-tiba menyala, dan cahaya biru dingin dari pedang Li Feng menghantam Xianan secara langsung dan memenggal kepalanya. Namun kaki Xianan dipaku ke tanah, dan dia tidak bergerak bahkan setengah langkah.
Dia hanya membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi dengan sedikit desahan dari jari-jarinya. Pedang Li Peng bergetar hebat lagi dan keluar. Lo Sheng sepertinya mengharapkan gerakan ini. Dia tidak mengejar pedangnya tetapi membuat kesalahan dengan tangannya. Kekuatan ribuan sisik naga mengalir ke tinjunya, kemudian dia tidak ragu-ragu untuk memukul Xianan dan keras. Hei, adik kecil, saya adalah orang suci dan jarak antara saya dan Anda dalam hal kekuatan sangat besar. Tuar. Xianan sama sekali tidak memandang kekuatan Lo Sheng. Dia tertawa dan mencoba menangkap tinju Lo Sheng, dan dia masih melambaikannya dengan satu tangan. Hal ini tidak dapat disalahkan pada Xianan. Bagaimanapun, ras suci pada awalnya adalah ras yang sempurna. Asal mula semua makhluk primata dan manusia hanyalah sejenis yang lahir dari ras suci, mewarisi salah satu kelebihan ras suci. Tapi Xianan tidak pernah menyangka kekuatan mengerikan seperti itu akan muncul dari tinju Lo Sheng. Bagaimanapun, dia hanya memiliki tingkat budidaya alam laut dewa. Ketika tinju ini dilepaskan, dia langsung terlempar dan jatuh kembali di udara. Setelah menempuh jarak beberapa ratus kaki, dia terjatuh dengan keras. Seteguk darah emas muncrat. Kemudian Xianan mengulurkan tangannya untuk menyeka darah emas dari sudut mulutnya dan menatap Lo Sheng dengan warna aneh di matanya. Visi guru selalu sangat unik. Xianan berkata sambil tersenyum, memanjat dan kemudian menggerakkan tubuhnya. Orang yang dapat diterima sebagai murid oleh guru mungkin adalah yang terbaik di antara manusia. Tapi adik laki-laki, Anda seharusnya bukan tandingan saya. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Datang dan beri hormat pada kakak kedua dengan benar. Lalu, sebelum dia selesai berbicara, Lo Sheng berbalik. Sambil berpikir, dia memegang pedang panjang itu dan menembak lurus ke jalan buntu yang sebenarnya. Melihat sosok Lo Sheng yang mundur, mata Xianan membelalak. Lalu dia menggerakkan kakinya untuk mengejar Lo Sheng. Sejak dia menjadi murid guru, Xianan telah ditindas oleh kakak laki-lakinya. Tidak seperti Lo Sheng, sang master saat itu berada di masa jayanya dan ingin mencari penerus untuk dua keterampilan hebatnya. Meskipun kakak laki-laki tertua menjadi murid sang guru lebih awal, tetapi itu hanya 100 tahun dari Xianan. Dan karena jeda ratusan tahun ini, dia telah diintimidasi oleh kakak laki-laki tertua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia belum pernah mampu membalikkan keadaan sampai sekarang. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan terjadinya perubahan di masa depan akan sangat kecil. Sekarang, dia akhirnya menemukan rekan magang junior. Jadi bagaimana dia bisa melepaskannya? Jika wujud aslinya datang sendiri, dia secara alami akan dicurigai menindas yang lebih muda. Menilai dari kekuatan sejati Xianan, satu pandangan mungkin cukup untuk membunuh Lo Sheng secara instan. Namun tubuh yang dibentuk oleh dua energi yin dan yang memiliki tingkat kultivasi sempurna di alam laut dewa. Jangan lari, adik laki-laki. Xianan tiba-tiba melompat dan dengan sosok anehnya berkedip di udara. Dia dengan mudah melampaui Lo Sheng dan datang ke depan Lo Sheng. Menyingkir! Lo Sheng juga melompat, lengannya melingkari satu sisi. Pedang panjang itu turun sedikit, lalu tiba-tiba terangkat. Di pedang ini kekuatan Lo Sheng juga meledak sepenuhnya karena situasinya berbeda dengan Xianan. Satu-satunya tujuannya adalah melewati jalan buntu. Jika Xianan bersikeras membuat masalah baginya, dia tidak bisa menyalahkan dia karena kejam. Xianan memandang pedang Lo Sheng dengan senyuman tenang dan tenang di wajahnya. Meskipun dia baru berada di tahap awal alam laut dewa yang sebanding dengan Lo Sheng, pengalaman dan pengetahuan di antara keduanya sangat berbeda. Pedang ini sangat bagus. Guru tidak menggunakan pedang. Jadi Anda sendiri yang memahaminya kan? Di bawah hukum surga, Anda juga seorang junius top. Melihat pedang itu menebas kepalanya, Xianan tetap tidak mengelak. Dengan sedikit kesalahan di tangannya, dia menggunakan jurus yang paling umum, menghadap pedang dengan tangan kosong. Lagi pula, prajurit biasa dapat melakukan gerakan ini.
Jika mereka percaya diri, tetapi kekuatan gerakan ini dan arah pedang harus dipahami secara ekstrim dan tepat. Jika ada sedikit penyimpangan, tangannya mungkin tidak berguna. Terlebih lagi, Loseng sudah menjadi pejuang di alam laut dewa, dan Xianan telah menyadari kekuatan mengerikan yang dilontarkan Loseng. Namun dia masih berani merebut pedang Loseng dengan tangan kosong. Saat ujung pedang sepanjang 5 kaki itu menembus telapak tangan Xianan, pedang itu melaju lurus ke dalam. Tapi kecepatannya langsung melambat ketika pedang panjang itu menembus 12 inci. Pedang itu tersangkut di telapak tangan Xianan, dan ujung pedangnya tiba-tiba berhenti di dada Xianan. Melihat itu, Xianan tersenyum tipis. Dengan budidaya tahap awal di alam laut dewa, kekuatan ledakannya sebanding dengan orang kuat di alam dewa, dan itu dianggap luar biasa, tetapi masih jauh dari cukup. Mata Loseng sedikit menyipit, tidak termasuk penguasa alam surgawi, termasuk mereka yang kuat di alam dewa. Xianan ini memang lawan terkuat yang pernah dia temui di level yang sama. Di aliansi kemanusiaan selain keturunan dewa surgawi yang tidak pernah meninggalkan dunia, Ai Anshin dianggap sebagai lawan terkuatnya, tetapi Loseng masih bisa meninggalkannya jauh di belakang. Tetapi tingkat budidaya Xianan saat ini juga pada tahap awal alam laut dewa, tapi dia mampu mengambil pedangnya sendiri dengan kedua tangannya. Namun pertempuran ini sebenarnya tidak adil. Kekuatan Xianan sendiri sudah sangat kuat, bahkan penguasa surgawi di dunia tidak dapat membandingkannya. Sekarang dia melawan Loseng seperti ini, yang setara dengan orang kuat yang tiada taranya untuk menantang Loseng pada level yang sama. Baik dalam hal pengalaman tempur dan pemahaman tentang kekuatan dan hukum, itu masih terlalu berjauhan. Terlalu banyak omong kosong. Loseng tiba-tiba mencabut pedangnya, dan setelah berbalik dia menikam Xianan dengan pedangnya lagi. Xianan terkekeh mengikuti contoh yang sama, dan sekali lagi meraih pedang putih itu dengan tangan kosong. Setelah memegang pedang Loseng dengan kedua tangannya, dia dengan lembut menggosokkan telapak tangan kiri dan kanannya, yang membuat pedang di tangan Loseng terbang. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok hantunya mendekati Loseng dan tiba-tiba ada benturan di bahunya. Duar! Meskipun Loseng terlempar oleh tabrakan ini, Xianan juga mundur beberapa langkah, dengan ekspresi terkejut lagi di wajahnya. Tubuh yang keras. Dia mencubit bahunya tetapi mendesis, dan dengan remasan lembut tangannya terdengar suara nyaring, menandakan bahwa tulang yang patah itu terhubung. Kemudian dia dengan santai memproyeksikan pedang panjang itu dan memasukkannya ke depan Loseng. Pedang itu bergetar dan dia tertawa dan berkata, "Tubuh Anda terbuat dari apa? Mengapa sangat kuat?" Namun bagaimana Loseng bisa peduli dengan orang ini? Loseng tidak pernah menderita kerugian dalam konfrontasi fisik dengan orang lain. Tetapi setelah dampaknya dia disingkirkan oleh orang ini. Klan suci ini sungguh bukan prestasi kecil. Saya awalnya berpikir bahwa tidak ada orang lain di level yang sama yang bisa menyaingi saya. Tingkat budidaya Xianan sekarang hanya di permukaan laut dewa. Namun dia benar-benar dapat menekan dirinya sendiri dalam hal terbaik yang dia bisa. Memikirkan hal ini, Loseng juga sampai pada kesimpulan yang sama di dalam hatinya, bahwa murid yang diterima sang guru sungguh luar biasa. Loseng secara alami tidak tahu bahwa Xianan sekarang telah melampaui Do surgawi. Bahkan di atas Do surgawi, dia masih merupakan sosok yang kuat. Meskipun hatinya terkesan dia tidak mau menerima nasibnya, jadi Loseng berdiri mengeluarkan pedang Li Peng lagi dan bergegas menuju Xianan lagi. Namun dengan gerakan yang sama, hasil juga sama. Loseng jatuh ke tanah lagi dan pedang Li Peng dimasukkan ke sampingnya lagi. Setelah Loseng bangun, Xianan berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki, lebih baik menerima nasib Anda. Usia Anda kurang dari 30 tahun. Kakak senior telah hidup selama beberapa generasi. Jika saya benar-benar dikalahkan oleh Anda, maka saya akan sial. Dan umur panjang saya akan berpindah ke seekor anjing selama bertahun-tahun.
Tidak, bahkan seekor anjing pun bisa menjadi roh setelah hidup bertahun-tahun. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini mata Lo Sheng tiba-tiba menjadi sangat dingin dan niat pedang samar melekat pada pedang Li Feng. Dan hal yang menakutkan tentang pedang Yi Shen Yi adalah bahwa dia sangat kuat. Bahkan setelah Feng Tianxun menggunakannya, dia bahkan dapat melukai dewa yang sebenarnya. Tapi ini bukanlah hal yang paling menakutkan tentang pedang Yi Shen. Dalam miliaran tahun di dunia, banyak sekali orang jenius yang telah menyusun sejumlah besar seni bela diri yang menakjubkan. Banyak di antaranya sangat menakutkan ketika digunakan bersama dengan takdir beberapa orang, dan mereka mungkin tidak sebagus pedang Yi Shen yang lemah. Namun penggunaan seni bela diri yang menantang surga ini membutuhkan banyak uang, atau membutuhkan waktu pembuatan yang sangat lama. Ketika seorang seniman bela diri menghadapi musuh, dia dapat mengambil satu langkah dan mematahkan 3 langkah. Dan keterampilan bela diri yang membutuhkan waktu lama untuk dipersiapkan juga merupakan kelemahan utama. Namun pedang Yi Shen sangat istimewa, tidak perlu diseduh dan menggunakan dengan santai. Ketika Lo Sheng memasuki kondisi membunuh emosi, pedang itu tiba-tiba dibangunkan. Apakah Anda masih berani mengambilnya dengan keras? Begitu dia selesai berbicara, pedang Lo Sheng diserahkan kepada Xianan. Xianan telah melihat bahwa pedang Lo Sheng luar biasa, tetapi sebagai kakak kedua, bagaimana dia bisa menunjukkan kepengecutannya? Dia masih mengulurkan tangannya berniat untuk menjatuhkan pedang Lo Sheng, tapi saat menangkap pedang Lo Sheng, niat pedang itu terlepas dari tubuh pedang dan langsung mendatanginya. Pedang Yi Shen. Pedang ini meledak dan dapat membelah langit, menerobos 10.000 cara dan menghancurkan dewa sejati. Meskipun Lo Sheng telah mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan, dia telah memahami 99% pedang ini. Namun, kekuatan yang terkandung dalam niat pedang saat ini membuat ekspresinya berubah drastis, dan dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Hampir seketika dia melepaskan pedang di tangannya dan terus bersandar, mencoba menghindari niat pedang yang menakutkan ini. Tetapi jika pedang Yi Shen ini benar-benar ditebas, itu berisi kekuatan penentu yang bahkan Lo Sheng sendiri tidak dapat mengendalikannya. Sehingga niat pedang tajam langsung menuju ke Xianan, memasuki dadanya hampir tanpa stagnas. Dari punggungnya darah emas mekar seperti bunga emas dan kemudian berubah menjadi garis-garis hitam dan putih. Seharusnya seperti ini sejak lama. Mingsu yang berada di kejauhan menatap pemandangan ini dari dekat. Sudut mulutnya sedikit melengkung, seolah dia menghela nafas lega. Tidak peduli apa kekuatan Lo Sheng yang sebenarnya, di hati Mingsu dia sudah tak tertandingi. Jangan bicara tentang ketidakmampuan Lo Sheng untuk bertarung melawan penguasa alam dan kokoh tingkat surgawi. Tapi kapan dia pernah menderita kerugian saat menghadapi prajurit alam laut dewa dan alam dewa? Namun penglihatan Mingsu secara alami tidak sebaik penglihatan Sun, dan bahkan tidak sebaik penglihatan Lian Shenxi. Meskipun Lian Shenxi ini mendalami seni pemurnian senjata, dia juga seorang penguasa alam yang kuat saat itu. Jadi ketinggalannya berbeda dan hal-hal yang mereka lihat secara alami berbeda. Lian Shenxi dan Sun melihat bahwa Xianan baru saja muncul. Meskipun mereka hanya berada di alam laut dewa, itu memberi mereka perasaan yang tak terduga. Bahkan Lo Sheng mungkin akan menemui masalah. Tapi bagaimana Mingsu bisa melihatnya? Dia baru saja melihat bahwa orang ini tidak bersenjata, dan dia mengambil pedang Lo Sheng 2 atau 3 kali berturut-turut. Dan Lo Sheng hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat kemunduran Lo Sheng yang berturut-turut, dia sangat gugup. Dia juga membenci Xianan. Dia terus memanggil adik laki-lakinya, tapi dia sangat kejam. Tapi tidak lama kemudian, dia melihat Lo Sheng meledak dengan pedang yang mengejutkan ini. Menusuk Xianan dengan pedangnya, dan dia secara alami merasa lega. Dan senyuman Xianan membeku di wajahnya memudar. Bahkan jika dia hanya berada di alam laut dewa, seberapa kejam visinya.
Ketika pedang loseng baru saja mengumpulkan niat pedangnya, dia telah melihat bahwa niat pedang ini diwarisi dari jalan pembunuh emosi. Ciri khas dari Shinto pembunuh emosi ini adalah ketegasan dalam membunuh. Pada saat ini, menggunakan jurus pedang, dia harus membuang semua emosinya. Tetapi untuk Sun King Shinto, biasanya seseorang harus mencapai alam penguasa alam. Bahkan sebelum dia dapat menyentuh tepian Shinto, bahkan Tianxun tidak bisa mengerahkannya secara ekstrim. Tapi momentum yang terkandung dalam pedang loseng barusan sepertinya cukup kuat. Apakah orang ini benar-benar hanya berada di alam laut dewa? Xianan bahkan pernah meragukan apakah loseng ini adalah reinkarnasi dewa sejati dengan kenangan dan wawasan seumur hidup. Di bawah pedang loseng, dia melirik dengan ringan dan matanya sekali lagi menunjukkan ekspresi dingin. Aura seluruh tubuhnya menjadi dingin lagi dan sulit untuk merasakan sedikit pun kehangatan dari ujung pedang. Kemudian, gumpalan niat pedang memancarkan cahaya biru samar. Dia tidak memberi kesempatan pada Xianan. Pedang Yi Senyi mengumpulkan momentum yang luar biasa dan menembak ke arah Xianan. Jika ada yang ingin Anda katakan, cepat katakan. Xianan menepuk tanah dengan ringan dengan tangannya, dan seluruh sosoknya bersinar, menjadi tidak menentu di mata loseng. Seolah-olah dia tidak bisa melihat dengan jelas, hanya menggunakan metode pelariannya yang aneh. Mencoba menghindari pedang loseng. Beberapa tetes darah emas menyembur keluar lagi. Saat berikutnya, Xianan muncul di sisi loseng dengan senyum masam di wajahnya. Anda bisa membicarakannya. Sebelum kata-katanya itu jatuh, wajah Xianan berubah lagi. Loseng mendengus dingin. Matanya masih berkedip dengan cahaya dingin, dan pedang Li Peng menembakkan cahaya pedang berbentuk busur di udara. Dan itu masih pedang Yi Sen. Kecepatannya masih tak tertandingi dan kekuatannya masih menakutkan. Meskipun gerakan Xianan sangat aneh, dia hampir tidak bisa menghindari titik-titik penting setiap saat. Pedang Yi Sen dapat disebut sebagai salah satu teknik pedang terkuat di dunia. Baik kecepatan maupun kekuatannya telah mencapai tingkat teknik pedang tertinggi. Jika Xianan sendiri datang sendiri dan membiarkan loseng memotong puluhan ribu pedang, saya khawatir tidak akan ada kerugian. Tapi sekarang, Xianan hanya memiliki alam laut dewa. Memang benar cukup sulit untuk menghindari serangan loseng. Bunga darah emas lainnya mekar di kaki Xianan, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Ada hal penting yang ingin saya katakan pada Anda. Bisakah Anda berhenti dan bicara? Wajah Xianan menunjukkan kecemasan, tapi kata-katanya tidak berpengaruh pada loseng. Sekarang, loseng telah memasuki kondisi pemenggalan kepala. Meskipun dia tidak dapat memblokir semua fluktuasi mentalnya, dia tidak tertarik pada omong kosong Xianan. Brengsek! Teknik rahasia kekacauan ini benar-benar sesat. Melihat loseng masih menebasnya dengan pedangnya, Xianan sekali lagi menggunakan metode pelariannya untuk menghindari pedang Yi Sen milik loseng. Pedang Yi Sen milik loseng memang kuat, tapi mata Xianan belum melihatnya. Dan yang membuatnya tertekan adalah rahasia kekacauan. Dan alasannya sangat sederhana. Jurus pedang seperti Yi Sen Yin Jian membutuhkan energi sejati prajurit dalam jumlah besar. Dan kecepatan konsumsi energi sebenarnya sangat keterlaluan. Seorang prajurit alam laut ilahi yang mempraktikkan sistem esen sejati hanya dapat menggunakan paling banyak 2 pedang. Jadi dia harus berhenti untuk mengisi kembali esensi sejatinya. Namun pria di depannya tidak memiliki energi sejati dalam tubuhnya, melainkan energi kekacauan yang tersimpan di dalam tubuhnya. Di tahun-tahun awalnya, Xianan mendengar gurunya berkata bahwa energi kekacauan memiliki sifat yang mirip dengan energi sejati. Misalnya, energi sejati dapat diubah menjadi objek melalui visualisasi, sedangkan energi kekacauan dapat langsung diubah menjadi objek. Energi sejati dapat membentuk dunia di dalam tubuh dan membiakkan kehidupan, dan energi kekacauan adalah fondasi segala sesuatu.
Karena dugaan inilah, sang master membuat buku hipotesis berjudul Teknik Rahasia Kekacauan, dan cukup bangga akan hal itu. Energi kekacauan ini jauh 1000 kali lebih tebal daripada esensi sebenarnya, dan lautan kekacauan yang terkandung dalam tubuh akan setara dengan 1000 kali lipat dari seorang pejuang yang mempraktekkan esensi hati. Kemudian, setelah teknik rahasia kekacauan disusun, sang master menghela nafas dan berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mempraktekkan teknik rahasia kekacauan ini. Jika dia benar-benar bertemu orang seperti itu di masa depan, dia pasti akan menerimanya sebagai murid ketiga. Jadi Lo Sheng tidak memiliki keraguan. Pedang demi pedang menggunakan pedang Yi Shenzi hampir tanpa jeda. Sementara Xianan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dan hanya bisa terus berlarian dengan kepala di pelukannya. Namun serangkaian niat pedang terus menembus jalan buntu, seolah-olah seperti pedang tak terlihat, memotong celah yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Lo Sheng berjalan perlahan, menekan ke arah Xianan selangkah demi selangkah. Setiap kali pedang ditusukkan, lebih banyak darah emas muncul di tanah, dan tubuh Xianan memiliki lebih banyak luka. Afu yang sedang menyaksikan pertarungan tersebut juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Sebagai boneka yang relatif maju, penampilannya tidak jauh berbeda dengan manusia, dan ekspresinya secara alami lebih kaya. Namun dia berkata, "Saya tidak berharap Xianan menjadi seperti ini," dan ditekan oleh Lo Sheng. Ming Shui melirik Afu dengan rasa ingin tahu. Berpikir sejenak kemudian berkata, "Bukankah itu normal? Lagi pula, Lo Sheng punya senjata. Orang itu tidak bersenjata dan dia hanya berada di alam laut dewa." Dia awalnya ingin mengatakan bahwa Xianan yang berada di tahap awal alam laut dewa, tapi mampu melawan Lo Sheng seperti ini, yang sudah sangat bagus. Namun, dia berada di rumah abadi dan samar-samar bisa merasakan sifat luar biasa dari rumah abadi ini. Tapi dia malu untuk membantah Afu seperti ini. Mendengar itu, Afu tersenyum tipis. "Anda tidak mengerti, Xianan memiliki darah Raja Suci. Bahkan di antara para suci, dia adalah eksistensi teratas. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat diterima sebagai murid oleh Tuan menjadi lemah? Bagaimana dia bisa menjadi murid? Apakah dia memperlakukannya seperti seorang pejuang di alam laut dewa?" "Tuan!" Di mulut Afu secara alami mengacu pada Lo Sheng. Sun, Lian Shenxi, dan Ming Xiu tidak mengetahui asal-muasal Xianan, tapi Afu mengetahuinya dengan baik. Sebagai orang yang melampaui do surgawi, Xianan sekarang mampu berdiri sendiri, bahkan di dunia di atas do surga. Meskipun ia baru berada di tahap awal alam laut dewa, tingkat budidaya yang sama dengan Lo Sheng, tapi kekuatannya seharusnya jauh lebih kuat dari Lo Sheng. Namun Afu baru merasakannya sekarang. Lo Sheng memiliki kekuatan seperti itu. Jika tuannya mengetahuinya, dia pasti akan sangat senang. Adapun pertempuran di jalan menuju akhir yang sebenarnya, Afu tentu saja tidak akan menghentikannya. Aliran darah emas lainnya meledak. Sebagian besar tubuh Xianan dipotong-potong oleh Lo Sheng, diubah menjadi energi yin dan yang, dan secara bertahap menghilang. Dan hanya kepala dan bagian atas tubuhnya yang tersisa tergeletak di tanah, tapi dia tidak punya ruang untuk menghindar. Namun serangan Lo Sheng melambat di perjalanan ke Xianan. Berjongkok dan bertanya, "Katakan pada saya, sekarang kita bisa bicara baik-baik." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.